Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukasi kami. Semoga dapat bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Lafiana Aunil Malik dari Tadris IPS 2A dari IAIN Tulungagung. Di video kali ini, saya akan membahas tentang mitigasi bencana era new normal pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah tentang pemahaman bencana selalu dinamis. Ada 6 persepsi bencana, yaitu 1. Bencana menyerupai peperangan. Yang kedua, bencana adalah produk dari kerentanan. Yang ketiga, bencana sebagai sebuah krisis dan penuh ketidakpastian. Yang keempat, bencana sebagai produk sosiopolitik ekologi. Yang kelima, bencana sebagai sebuah ilahiyah. Yang keenam, bencana sebagai sebuah komodifikasi. Yang selanjutnya adalah pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Untuk yang selanjutnya dapat kita lihat bahwa resiko atau risk memiliki 1. Pemicu atau trigger, yang kedua memiliki bahaya atau hazard, yang ketiga memiliki vulnerability atau kerentanan, dan kapasitas atau capacity, dan yang terakhir memiliki bencana atau disaster. Bencana atau disaster merupakan fungsi dari bahaya, kerentanan, dan suatu daerah. Bisa dilihat bahwa R berupa resiko, H berupa bahaya, V berupa kerentanan, dan C berupa kemampuan. Selanjutnya adalah klasifikasi bencana, yaitu berupa 1. Geologi, berupa gempa bumi, letusan gunung berapi, dan lain-lain. Yang kedua, hidrometeorologi, yaitu banjir, cuaca ekstrim, dan lain-lain. Yang ketiga, biologi, wabah penyakit, hama, penyakit tanaman. Yang keempat, teknologi, yaitu kecelakaan teknologi, industri, dan konstruksi. Yang kelima, lingkungan, yaitu pencemaran, kebakaran hutan dan lahan, serta polusi. Selanjutnya adalah keadaan darurat dalam penanggulangan bencana. Fakta pada saat terjadi darurat adalah panik tidak jelas tupoksi. Yang kedua, kurangnya komunikasi antar instansi terkait dalam penanganan. Yang ketiga, pelaksanaan penanganan terkesan lambat, kurang merata, dan sulit dipantau. Dan yang terakhir, sering terjadi kesimpang siuran informasi yang dapat mempersulit penanganan. Tanggap darurat berupa 1. Surat pernyataan darurat atau keputusan darurat bencana oleh KDH. Yang kedua, respon. Yang ketiga, SKPDB. Yang keempat, pengerahan relawan. Dan yang terakhir adalah pendanaan. Selanjutnya adalah sistem komando penanganan darurat bencana atau SKPDB, yaitu suatu standar penanganan darurat bencana yang digunakan dengan mengintegrasikan pengerahan fasilitas, peralatan, personil, prosedur, dan komunikasi dalam suatu struktur organisasi. Tujuannya untuk terselenggaranya penanganan darurat bencana secara cepat, tepat, terpadu, transparan, dan akuntabel. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, banyak perilaku konsumtif kita yang dapat menimbulkan bencana. Salah satunya seperti penggunaan tisu, yang kedua mengonsumsi minuman berkaleng, yang ketiga kendaraan, yang keempat perilaku buruk dalam penanganan peralatan listrik, juga masih banyak lagi. Selanjutnya adalah Indonesia dan potensi bencananya, yaitu 1. Indonesia adalah negeri dengan potensi bencana yang cukup tinggi. Yang kedua, Indonesia berada di atas ring of fire, yaitu terdiri dari kumpulan gunung berapi aktif dengan potensi gempa vulkanik dan tektonik yang tinggi. Yang terakhir adalah kawasan berbukit yang berpotensi menyebabkan tanah longsor. Kita sebagai manusia memang tidak dapat memprediksi kapan sebuah bencana akan datang, tapi manusia masih dapat belajar untuk memiliki kemampuan antisipatif terhadap berbagai kemungkinan bencana. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.